salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Periana Hia. Saya salah satu mahasiswa Angkatan 1 PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyah. Saya dari jurusan PPKN akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 1 Mandehe Barat. Oleh sebab itu, saya memohon kepada Bapak Ibu penguji dan penilai praktek pembelajaran saya ini untuk memberikan masukan dan bimbingannya. Berikut kegiatan yang akan saya laksanakan. Sehat. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua boleh mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita harus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya apapun kegiatan yang kita lakukan boleh berjalan dengan baik. Baik, siapa anak kami yang boleh memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju ke depan. Semua berdoa dalam hati ya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih. Amin. Amin. Silakan kembali ke belakang. Oke, Ibu mengecek kehadiran anak kami. Apakah semua hadir pada hari ini? Hadir. Supaya mudah-mudahan kehadirannya bisa dipertahankan ya. Baik, sebelum kita masuk materi kita, maka supaya kita semua semangat pada hari ini, kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri anak-anak kami semua. Ya, siapa yang bisa memimpin lagu kita? Oke, silakan Elrika ya. Silakan maju Elrika. Semua berdiri. Nah, jadi bernyanyi harus dengan semangat. Iya, Bu. Semangat. Padamu negeri 3 ya. Silakan saksikan ya, amati video ini nanti karena setelah itu akan ditanyakan video ini tentang apa dia ya. Akan ditayangkan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kita akan membahas tentang kedisiplinan. Apa sudah tahu apa itu kedisiplinan? Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang artinya mengerjakan segala sesuatu sesuai waktunya atau tepat waktunya. Apabila adik-adik itu disiplin, maka segala kegiatan adik-adik akan lancar. Disiplin juga akan dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Cara mengerjakan disiplin di rumah dapat dilakukan dengan cara seperti mengerjakan tugas sekolah sesuai jadwal. Adik-adik tidak mengambil tugas dari ibu dan guru bukan. Apabila adik-adik disiplin, maka akan mengerjakannya tepat waktu. Selanjutnya, apabila kita disiplin, maka kita akan melaksanakan ibadah tepat. Selain beribadah, kita juga harus latihan diri kita sendiri serta lagi pagi dan sore hari. Ternyata bukan hanya itu saja, kita harus menentukan waktu pagi, siang, dan malam serta berangkat sekolah tidak terburu-buru dan tepat pada waktu.
Demikianlah materi tentang sikap disiplin. Kesimpulannya adalah hidup disiplin adalah hidup yang teratur. Dengan hidup disiplin, maka kehidupan kita akan teratur. Dan apabila tidak disiplin, maka kehidupan kita akan berantakan. Nah, demikianlah materi tentang kedisiplinan untuk kali ini. Bukan banyak sekali jenis dan perilaku disiplin yang ada. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar itu susah? Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Oke, baik. Bagaimana sudah disaksikan videonya? Video itu tadi tentang apa? Tentang kedisiplinan. Itu tadi mengenai tayangan video. Nah, apa hubungan video itu dengan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa menunjukkan perilaku disiplin terhadap atau dalam memaknai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sekarang kita akan masuk pada apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 macam yang sudah Ibu buat di sini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siapa yang bisa membaca satu orang? Akan dibacakan di kalau. Apa tujuan pertama? Yaitu satu, menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Ya, baik, itulah tujuan yang pertama. Dan apa tujuan kedua? Si Fatih. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri dan tanggung jawab secara konsisten. 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 Nah, berarti ini tadi yang berhubungan dengan video yang barusan kita saksikan mengenai sikap disiplin. Kemudian apa tujuan yang ketiga? Akan dibacakan si Chandra. Yang ketiga adalah mengindikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara sistematis. Oke, baik, itu juga nanti kita akan membahas bagaimana sistematika daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian apa tujuan yang keempat? Silakan dibacakan si ya. Silakan. Yang keempat, mengilustrasikan hasil telah tentang makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional serta peraturan lainnya dengan baik. Oke, baik, itulah beberapa jenis tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan kita. Ya, kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas materi bab 2 atau sudah mengawali pokok bahasan materi bab 2 bagian A, dan sekarang yang kita bahas pada pertemuan ini adalah kita membahas bagian B tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi ya berarti silakan diingat-ingat dulu ya apa pembelajaran kita pada minggu sebelumnya ya. Apa pembelajaran kita minggu sebelumnya, karena itu adalah akan berhubungan dengan materi kita pada saat ini. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar ini ya, silakan nanti anak-anak kami perhatikannya. Undang-Undang Dasar ini dibuat untuk mengatur ya, mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka kenapa harus dibuat itu? Salah satunya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah. Sehingga artinya di sini pemerintah sebagai penguasa tidak bersikap sewenang-wenang. Baik, berhubungan dengan hak dan kewajiban, yang salah satu tadi kenapa harus dibuat Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mengatur, salah satunya tadi mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah. Nah, sehingga dengan sudah dibentuknya Undang-Undang Dasar ini, maka pemerintah sebagai penguasa tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi kalau berhubungan dengan hak dan kewajiban, anak-anak kami sudah tahu ya apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan berdiri sejauhnya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke,
Oke, betul sekali. Terima kasih Jalvin ya. Ya, silakan tepuk tangan. Tadi yang disampaikan si Jalvin bahwa hati itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya kalau di lingkungan sekolah, sebagai anak sekolah, apa yang menjadi hak kalian di sekolah? Yaitu berhak menerima pengajaran. Aku tanya, kewajiban kalian sebagai anak sekolah apa? Yaitu membersihkan kelas. Apalagi? Termasuk membayar sangkutan sekolah. Jadi harus diingat-ingat ya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya di sekolah. Kemudian apalagi undang-undang dasar itu dibuat, selanjutnya selain ya mengatur hak dan kewajiban penguasa, maka yang kedua adalah mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Kalau tadi hak dan kewajiban pemerintah, dan sekarang yang kedua ini adalah mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jadi di sini ada sama-sama kita punya hak, baik itu pemerintah sebagai penguasa maupun kita sebagai masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah. Ada yang menjadi hak kita dan ada juga yang menjadi kewajiban kita. Barangkali kita sebagai warga masyarakat, kita sudah tahu apa yang menjadi hak kita sebagai masyarakat. Tadi sudah diawali hak sebagai anak sekolah, sudah tahu ya. Nah begitu juga dengan masyarakat, pasti ada banyak hak kita ya, termasuk berhak untuk hidup dan lain sebagainya. Kewajiban kita juga sebagai masyarakat, salah satunya juga kewajiban kita selalu membayar pajak. Juga kalau ada keluarga kita yang tidak mau membayar pajak juga, maka dia sudah lupa dengan apa kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi selanjutnya, jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Mengenai HAM, barangkali anak-anak kami sudah tahu ya, apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Oke, siapa yang sudah paham, yang sudah mengerti pengertian HAM, silakan. Oke, Dionya silakan berdiri. HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Oke, baik, silakan dulu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, sekali ini si Dion ya. Nampak bahwa dia sudah belajar juga ya, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Itulah kita saat ini ya. Jadi hak kita itu selalu melekat ya di dalam diri kita, bahkan kita sampai mengembuskan nafas terakhir. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, agama nomor 1, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini nanti bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar itu, ya. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Berarti kedudukan Undang-Undang Dasar ini adalah posisi tertinggi dibanding peraturan-peraturan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena dia adalah merupakan hukum dasar tertulis, ya, atau sumber dari hukum dan dasar. Itu ya kedudukan daripada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 ini lagi ya. Ya, jadi mengenai sifat konstitusi, barangkali berbicara dengan Undang-Undang Dasar, maka kita membahas tentang konstitusi. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu adalah bagian dari konstitusi. Nah, bagaimana sifat konstitusi itu? Yang pertama adalah bersifat fleksibel atau luas. Fleksibel itu artinya jika Undang-Undang Dasar itu bisa dibuat sesuai dengan perkembangan
fleksibel berarti bisa menyesuaikan diri, ya kan? Ya, bisa disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana juga dia dikatakan rigid atau kaku? Kebalikan daripada fleksibel. Jika undang-undang dasar itu sulit untuk dilakukan atau dibuat sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Seterusnya sifat yang kedua yaitu bersifat tertulis dan tidak tertulis. Nah, bagaimana juga dikatakan konstitusi bersifat tertulis? Kalau disebut tertulis itu bagaimana? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan, Elrika. Konstitusi tertulis yaitu suatu peraturan yang dibuat dalam satu naskah. Kalau konstitusi tidak tertulis, Itu suatu peraturan yang tidak dimuat dalam satu naskah. oke baik, terima kasih Elrika, berikan tepuk tangan. Mengenai tadi yang disampaikan si Elrika, bagaimana sifat konstitusi itu tertulis bahwa undang konstitusi itu telah dimuat di dalam satu naskah, ya, satu naskah, ya, punya dia apa secara resmi formal, ya kan? Nah, kemudian bagaimana dia dikatakan sifat tidak tertulis, konstitusi itu tidak dimuat dalam satu naskah. Itu dia ya, bisa dipahami? Nah, kemudian mengenai sifat Undang-Undang Dasar 1945 ada juga 3 jenis sifatnya. Apa yang pertama? Tertulis. Bersifat tertulis. Nah, tertulis berarti sudah dibukukan, ya kan? Ya. Mungkin anak-anak kami juga sudah tahu, sudah membaca-baca bukunya, karena bagaimana nanti isi Undang-Undang Dasar itu ada juga bukunya itu bisa dibaca-baca dan sudah juga dikeluarkan di dalam buku paket yang sudah dibagikan kepada anak-anak kami. Berarti salah satunya itu bahwa buktinya sama kita bahwa Undang-Undang Dasar itu bersifat tertulis. Nah, kemudian yang kedua apa? Singkat dan simpel. Yaitu singkat dan simpel. Isi daripada Undang-Undang Dasar ini adalah singkat, jelas, dan padat. Ya. Itu sifat yang kedua. Isinya bersifat singkat, jelas, dan padat. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah rigid. Yang tadi kita sudah membahas bagaimana dikatakan rigid. Jika pembuatan Undang-Undang Dasar itu atau pembuatan Undang-Undang Dasar itu sulit mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik, sampai dari situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana juga ini fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tadi sifat, maka sekarang kita membahas tentang fungsi. Nah, bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Ada 3 jenis fungsinya. Apa fungsi pertama? Sebagai alat kontrol. Jadi sebagai alat kontrol, maksudnya di situ adalah melihat apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Contohnya nih ya, antara peraturan daerah dengan peraturan provinsi, perda dengan perprov, ya kan? Nah, jadi itu harus dilihat, dikontrol itu. Apakah peraturan daerah itu tidak lebih tinggi dibanding dengan peraturan provinsi? Ya, yang seyogianya itu peraturan provinsi itu lebih tinggi dibanding dengan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, apa fungsi yang kedua? Sebagai pengatur. Berfungsi sebagai pengatur ya. Jadi maksudnya di sini mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Berbicara mengenai kekuasaan, maka kita ya membahas tentang yang namanya trias politika. Apakah anak kami sudah tahu arti trias politika? Sudah. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang disebut dengan trias politika? Silakan dulu ya. Oke. Tidak pembagian
silakan duduk ya. Betul sekali yang disampaikan si Lidu tadi bahwa trias politika itu adalah 3 pembagian kekuasaan. Bagaimana tadi fungsi undang-undang dasar itu adalah sebagai pengatur. Semua itu sudah diatur ya. 3 pembagian kekuasaan itu terdiri dari apa saja itu? Kekuasaan legislatif, Kekuasaan legislatif, kekuasaan kekuasaan eksekutif, kekuasaan kekuasaan yudikatif. Betul sekali ya. Nanti anak-anak kami sudah mempelajari bukunya ini ya. Jadi dari ketiga jenis kekuasaan ini, maka semua sudah dibagi, sudah diatur apa yang menjadi fungsi masing-masing. Sekarang fungsi yang ketiga apa? Sebagai penentu, atau artinya di sini sebagai penentu hak dan kewajiban negara ataupun aparat negara maupun warga negara. Berarti sebagai penentu ini yang mengatur antara hak dan kewajiban kita seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kami sudah paham mengenai hak dan kewajiban baik para penguasa maupun kita sebagai warga negara. Oke, barangkali itulah pembahasan kita hari ini ya mengenai pokok bahasan bagian B tadi tentang fungsi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas? Sudah. Baik, setelah ini maka Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Ibu membagikan tugas kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti ada 4 kelompok. Sini nanti Ibu bagikan LKPD, di mana nanti ini akan dikerjakan anak-anak kami setiap kelompok ya. Silakan nanti diskusikan ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Soalnya sudah ada di sini ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Nah, jadi di situ nanti dari soal itu yang sudah Ibu buat, silakan dikerjakan dan diskusikan masing-masing. Ibu berikan kesempatan selama 10 menit, ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, jadi cara menyelesaikannya nanti silakan baca petunjuknya sudah ada di situ, baru kemudian didiskusi. 10 menit ya, silakan dikerjakan. Nah, silakan semua aktif ya, setiap kelompoknya masing-masing aktif, karena nanti juga nilainya ini adalah Ibu nilai secara individu, walaupun dalam bentuk tugas kelompok. Nanti siapa yang aktif maka nilainya akan besar. Mau nilainya bagus? Mau. Maka Ibu harapkan semua bisa bekerja sama dan bisa aktif. Nah, bagaimana supaya lebih mudah mengerjakannya? Ya, selain
sudah kita bahas tadi, ya sesuai dengan PPT yang Ibu tayangkan, maka silakan juga membaca buku paket yang ada di tangan anak-anak kami ya. Sebagai referensinya, kalau ada buku-buku lain, silakan juga dipelajari supaya mudah dimengerti dan diselesaikan setiap soal yang sudah dibuat. Baik, sekarang sudah selesai waktu kita, sudah selesai waktu berdiskusi kelompok. Sekarang anak-anak kami harus menyusun laporan setiap jawaban-jawaban yang sudah didiskusikan bersama. Silakan dibuat itu, disusun, ya, disusun mulai dari soal pertama dan selanjutnya. Kemudian nanti maka setiap anggota kelompok, siapa nanti yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Sekarang waktu diskusi sudah selesai. Maka untuk penampilan pertama diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan pada kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Selain faktor tersebut, identifikasilah 4 faktor yang mendorong lahirnya Undang-Undang Dasar di dalam suatu negara. Jawabannya yaitu 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu untuk pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Dan selanjutnya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Kepada kelompok 2 disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikanlah apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Yang kedua, norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Itu tadi penampilan kelompok 2. Dan sekarang penampilan kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok
Baik, sesuai dengan pertanyaan yang tertera di sini, yaitu satu, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Analisislah apa maksudnya. Baik, jawaban dari kami yaitu setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian jawaban dari kami. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Kelompok terakhir dalam kesempatan kepada kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok dari kelompok 4. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Gambarkanlah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya yaitu pembukaan, terdiri dari atas 4 alinea. Pasal-pasal sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri ada di atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sekian dan terima kasih. Oke, demikian penampilan kelompok 4. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Demikian tadi penampilan kelompok setiap tugas kelompok masing-masing yang sudah dipresentasikan. Dan sekarang pada kegiatan ini, siapa yang bisa di antara anak kami yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Oke, silakan Elrika. Baik, kesimpulannya menurut saya yaitu bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi karena merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum dan fungsinya yaitu sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, dari kesimpulan yang disampaikan si Elrika, apakah yang lain juga setuju dengan kesimpulan itu? Setuju. Bahwasanya materi yang kita bahas juga hari ini adalah mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Mana tadi kedudukannya adalah merupakan kedudukan yang paling tertinggi. Karena konstitusi ini adalah atau Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai hukum dasar. Kemudian apa fungsinya tadi sudah disampaikan Erika, bahwasanya fungsi daripada Undang-Undang Dasar itu ada 3 jenis tadi, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur dan penentu. Itulah kira-kira
tradisi